Astagfirullahaladzim. Oh, Bang Indra lihat rambut semua loh ini loh, kanan kiri juga loh. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu bersayap rambut, matanya pun Bismillah. Rambut berambut itu ya. Nanti kalau tiba-tiba dia mengeluarkan matanya, Bang Indra tolong jangan sampai dilihat ya. Karena kalau dia sudah mengeluarkan matanya, dia akan berubah menjadi ini laki-laki yang tampan, tapi bodinya itu lebih baik daripada bodi wanita. Bangun, Mister. Aduh. 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 Oh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih dimanapun Anda berada. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ini teman-teman, saya mohon doanya ya kepada, ini bukan anak saya juga, bukan anak didik saya, tapi ini ada seorang yang konsultasi kepada saya. Ini anaknya bernama Aisyah. Ya, mudah-mudahan beliau bisa disembuhkan. Ini soalnya ibunya yang datang ke tempat saya belum bisa ya, bukannya tidak bisa, belum bisa menemuinya secara langsung. Bahkan saya hanya diberikan videonya, katanya minta dibantu tolong jarak jauh gitu teman-teman. Tapi kalau jarak jauh kayaknya agak susah, hanya dengan doa. Mungkin itu ada saraf-saraf yang gimana ya teman-teman ya. Soalnya kalau di waktu tertentu dia itu matanya ke atas teman-teman, kayak bola matanya menjadi putih semua. Saya ada videonya, cuman tidak akan saya tampilkan soalnya ini agak lebih mengerikan. Matanya putih semua ya. Dan ini kerap sekali terjadi. Ibunya pun menangis-nangis. Terus saya bilang, kenapa anaknya tidak dibawa ke sini? Katanya kalau dibawa naik bus menuju ke tempat saya, bahkan kalau saya ke sana itu belum ada waktunya. Dan takut terjadi yang di jalan kayak gitu teman-teman. Terus saya bilang, kenapa nggak sewa mobil aja, nggak punya biaya. Lalu saya memberi inisiatif, saya memberikan dia sedikit uang tips ya, untuk membawa anaknya ke sini. Karena kalau saya ke tempatnya, saya belum tahu ya, soalnya waktu yang agak susah ya. Jadi banyak sekali orang yang ingin menemui saya gitu teman-teman. Dan ini kenapa alasan saya menggunakan masker selama ini dan helm teman-teman. Soalnya kalau saya makin up ke publik, banyak sekali yang mencari saya. Bahkan saya mau ke Alfamart pun banyak sekali yang mengenal saya. Ini saya aja pakai kayak gini, banyak sekali yang mengenal saya dan mengejar-ngejar saya gitu teman-teman. Bukannya mengejar-ngejar karena idola ya. Saya nggak tahu ini idola atau apa. Banyak yang mengeluh ya. Paling banyak itu yang mengeluh tentang keuangan gitu teman-teman. Ini buat kalian yang merasa keuangannya agak susah, perbanyak ikhtiar ya, perbanyak doa. Karena masalah keuangan itu adalah ujian terberat. Jadi nggak hanya instan teman-teman. Kalau kalian mau bisnis pun jatuh bangun baru bisa ya. Jatuh bangun baru bisa. Kayak anak kecil waktu beranjak berjalan pun jatuh bangun berjalan lagi, jatuh bangun berjalan. Itulah namanya bisnis. Cuman kalau untuk karyawan ya mohon maaf, soalnya karyawan itu kan gajinya dipatok, kecuali memang dia itu adalah karyawan yang target ataupun yang borongan gitu teman-teman, itu nggak bisa dipatok. Jadi itu peluang suksesnya ada. Tapi kalau karyawan yang memang stay ya, tiap bulan segitu itu mohon maaf teman-teman ya. Kecuali memang kayak salesman itu, sales ya, itu peluang suksesnya banyak. Soalnya kayak targetnya tercapai, dia udah dapat profit besar gitu teman-teman. Itu beda lagi. Kalau memang karyawan pabrik itu kan dipatok satu bulan segini. Itu yang susah teman-teman untuk menjenjang ke tingkat yang lebih tinggi. Ya memang kalau kalian ingin menjenjang ke tingkat yang lebih tinggi, berbisnislah teman-teman. Karena sabda Rasulullah,
ataupun Islam mengajarkan kita itu untuk berbisnis ataupun berdagang gitu teman-teman. Nggak ada yang namanya ingin maju, kita itu karyawan. Kalau mau karyawan, ya kita banyak-banyak bersyukur aja gitu teman-teman. Soalnya yang namanya berdagang itu juga ada untung ruginya gitu teman-teman. Jadi bersyukur kalau jadi karyawan tidak merasakan rugi gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini saya berada di sini ya. Ini lokasi ini tadi itu ada, mohon maaf ya, seorang laki-laki ditemukan kondisi, maaf ini kayak gimana ya, kalau dikatakan gila bukan gila, tapi ini laki-laki yang waras terus jadi kayak gila. Gilanya itu gila terhadap sesama laki-laki gitu teman-teman. Ditemukan di sini, dia itu sedang telanjang ya. Lalu ada tukang kebun yang datang, itu laki-laki dikejar malah justru, dan memamerkan barangnya kepada laki-laki sendiri. Ya sontak ya laki-laki kaget, loh kok kelakuan nude ya, bisa dikatakan nude kepada laki-laki, sesama laki-laki. Ini kan aduh, tidak di dalam pikiran saya ini teman-teman. Makanya saya kesini, laki-laki itu baru diamankan, katanya dia itu menjumpai, tadinya itu dia normal, tapi ketika menjumpai laki-laki yang parasnya itu cantik ya, ganteng cantik, katanya itu opa Korea aja kalah. Dan dia habis melakukan hubungan sesama jenis gitu teman-teman. Dan dia menjadi kayak kesetanan kalau melihat sama-sama laki-laki. Bahkan kalau wanita pun nggak nafsu gitu teman. Dan akhirnya tadi di medis dibawa ruqyah. Alhamdulillah saya juga masuk tim ruqyah tersebut. Tidak hanya saya aja, di situ ada 11 orang termasuk saya. Akhirnya bisa diselamatkan, dia normal lagi sekarang, tapi masih dalam pemantauan. Oke teman-teman, kita mencari ya. Dan di sini teman-teman, lokasinya di sini. Nanti kita cari, mungkin ada sesuatu ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak melihat apa-apa sih ya. Saya nggak melihat apa-apa teman-teman. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, saya melihat ada pocong di sana tuh lari tuh. Jadi larinya bukan kayak ancul-ancul gitu, tapi terbang. Dia lari, mungkin melihat saya ya, lari. Masa dia sih? Lihat saya aja lari, berarti kan ilmunya masih ini ya. Ada lagi kah? Assalamualaikum. Astagfirullah, ini ada gubuk Bang Indra. Tapi gubuknya udah nggak kepake loh. Nggak kepake tuh gubuk. Dari sana ada yang menyerang saya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ada yang menyerang saya. Hei, ada yang menyerang saya ini. Tunjukkan di mana kamu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Pak Indra, coba jongkok Pak Indra. Itu, lihat sesuatu nggak? Oh iya Mister. Iya kan? Coba di zoom, kelihatan jelas nggak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kelihatan? Ya kelihatan Mister. Berarti dia tadi yang menyerang saya. Ayo Bang Indra. Astagfirullah. Assalamualaikum. Kepala babi. Sedang apa kau di sini? Oh, justru kamu yang bertanya, saya sedang apa di sini? Hei. Oke. Lalu apa tujuanmu menyerang saya? Saya mengotori tempat ini. Enggak, saya nggak mengotori tempat ini apapun. Hei, kalau diajak bicara, hadap ke saya. Lihat saya. Apa? Astagfirullahaladzim. Oh, Bang Indra lihat. Rambut semua loh ini loh. Kanan kiri juga loh. Wah, astagfirullahaladzim. Jadi kamu bersayap rambut? Ini maksudnya apa? Sebelah putih, sebelah hitam. Oh. Saya tanya, sebenarnya siapa kamu? Siapa kamu? Iblis. Saya tahu kamu iblis. Saya tahu. Saya tahu kamu itu iblis. Gak perlu dijelaskan, saya udah tahu. Kamu kenapa? Kalau kamu iblis, pasti kamu tahu. Kejadian yang tadi di sini, siapa yang melakukannya? Hah? Kamu? Bajingan ya. Kamu yang melakukan. Bagaimana caranya? Astagfirullah. Iya. Hah? Tugasmu juga. Lalu kenapa engkau melakukan di sini? Oh, sebenarnya kamu sudah lama di sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada di sini. Dasar iblis bajingan. Astagfirullahaladzim. Oh, kamu bilang kesaktianku masih cetek. Gak peduli. Meskipun saya gak sesakti kamu, saya mempunyai keyakinan yang sangat tinggi. Saya mau menyembah apapun yang Allah suruh. Saya mau melakukannya, tidak seperti kamu. Disuruh bersujud di hadapan Nabi Adam, kamu nggak mau. Malah kini, astagfirullahaladzim. Nggak mempan teman-teman, sentelikan saya nggak mempan. Ini memang lumayan sakti nih. Saya harus jaga jarak ini, soalnya takut tiba-tiba menyerang.
memang harus hati-hati. Bismillah. Ya, ya, energinya memang kuat teman-teman. Dia melirik ke saya aja kayak gini, ini sudah keterlaluan ya. Astagfirullah. Bang Indra, ini kan tidak punya mata ya. Matanya pun, bismillah, berambut itu ya. Nanti kalau tiba-tiba dia mengeluarkan matanya, Bang Indra tolong jangan sampai dilihat. Iya, Mister. Ya, karena kalau dia sudah mengeluarkan matanya, dia akan berubah menjadi ini laki-laki yang tampan, tapi bodinya itu lebih baik daripada bodi wanita. Bahkan bisa sesuai dengan kriteria yang Bang Indra mau gitu. Tapi wujudnya laki-laki. Ini memang kayaknya sih, saya nggak yakin ya teman-teman ya bisa mengalahkan dia atau tidak. Tapi saya akan berusaha. Jadi teman-teman, ini adalah iblis yang pertama kali menciptakan penyimpangan seksual teman-teman. Jadi yang kenapa dia di sini, karena lokasi ini tuh lokasi yang tadinya sangat bersih, sangat suci, tapi dinodai oleh seseorang. Ya, maksudnya dinodai oleh seseorang itu ada 2 orang laki-laki, dia itu kayak mencintai sesama jenis dan melakukannya di sini. Lalu dia tergerak muncul di sini. Dan dia akan menimbulkan suatu masalah di tempat ini. Di mana? Oh, di gubuk yang di sana. Oh, pantas. Di sini jauh dari tempat keramaian. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, tadi yang saya lanjutkan, dia adalah pertama kali yang menyebabkan penyimpangan seks. Kalian ingat kisah Nabi Lut? Ya, dia penyebabnya teman-teman. Ya, kenapa? Karena di gerombolan dia, di kaum iblis, dia itu sangat membenci sekali kaum ataupun warga Sodom. Ya, warga Sodom itu sebenarnya, Sodom itu adalah sebuah nama kota ya teman-teman, kota Sodom. Di sana itu orang-orangnya itu sangat taat teman-teman, sangat taat. Bahkan di dalam pekerjaannya mereka sangat saling gotong royong teman-teman. Di sana itu gotong royongnya, memang saya pernah mendengar gotong royongnya sangat kuat ya, solidaritasnya sangat kental teman-teman. Dan iblis bingung mau merusak mereka dengan cara apa. Ibadahnya pun sangat taat gitu teman-teman. Jadi kaum Sodom ataupun orang-orang Sodom, ya Sodom itu sebenarnya tadinya itu nama sebuah kota teman-teman, kota Sodom ya. Di situ memang tali silaturahminya sangat kuat ya. Sesama ininya pun sangat kuat, sangat hebat sekali kekentalannya. Jadi iblis bingung mau cara menghancurkannya dengan apa, bagaimana. Dan suatu ketika dialah makhluk yang pertama kali merusak citra kemanusiaan kita. Dia merubah diri sebagai seseorang laki-laki tapi berparas cantik seperti wanita. Ya, bodinya aduhai tapi laki-laki gitu teman-teman. Dan dia merusak semua yang apa dikerjakan oleh kaum Sodom ataupun orang-orang di kota Sodom tersebut. Ya, jadi orang kota Sodom sangat marah kepada dia. Lalu dipenjarakanlah dia. Ketika dipenjara ya teman-teman, dia menangis. Lalu kepala penjara berkata, "Kenapa kamu menangis?" "Biasanya saya ketika tidur, saya selalu dipeluk oleh ayah saya." Berkata seperti itu. Dan
dipeluklah orang itu karena dia itu kayak masih muda ya, bujangan tapi sangat oke badannya, sangat ini proposal. Dan dipeluklah di situ. Lalu iblis ketika sudah didekap oleh laki-laki, dia menciptakan sihirnya dan menimbulkan nafsunya. Akhirnya nafsu si laki-laki tersebut muncul dan menyodomi iblis ini. Ya, itulah pertama kali sisi bejat muncul sebelum LGBT ini datang. Dia yang menyebabkan kaum Sodom menjadi ini. Makanya sekarang itu terkenal dengan kata-kata sodomi gitu teman-teman. Ya, sebenarnya Sodom itu dulunya adalah sebuah kota yang dirusak oleh dia karena ketaatannya kepada Allah. Sejak itulah terjadi penyimpangan sesama jenis. Bahkan di hadapan istrinya, kaum Sodom itu biasa saja. Jadi ketika itu, ya kenapa sekarang menjadi ada wanita dengan wanita, dia juga merubah dirinya. Dan ini melambangkan putih itu wanita, yang selendang hitam itu adalah laki-laki. Astagfirullah. Dan kamu akan merusak citra di negara ini? Tidak. Oh sama teman-teman. Karena di negeri ini itu solidaritasnya kuat, gotong royongnya kuat. Iblis ingin memecah negara kita teman-teman, dengan cara merusak akhlak orang-orang kita. Karena dengan cara mabuk tidak bisa teman-teman. Sekarang memang di negeri kita itu banyak orang mabuk, tapi hanya sekedar mabuk saja. Ketika sadar, ya selesai mereka mabuk, mereka sama akan gotong royong juga, saling membantu. Oh, diuji tawuran tetap kalah juga. Oh, jadi mulaimu dengan cara ini, kamu ingin menghancurkan negeri ini dengan cara seperti itu juga. Kamu ya, dasar kamu bajingan. Bajingan sekali kamu. Astagfirullah. Oh, kamu ingin membawa saya menjadi kamu sepertimu? Enggak. Jijik saya. Saya masih punya moral. Apa? Mau bertarung dengan saya? Saya nggak takut. Meskipun saya mati, nggak apa-apa. Dia menyerang leher saya, teman-teman. Masih bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa, Mister? Mister, bangun Mister. Aduh. 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 Oh. 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 Oh.
kemana dia, Bang Indra? Bang Indra? Bang Indra, dia kemana, Bang Indra? Stop. Hei, kamu. Loh, nggak bisa. Saya tidak dikasih kesempatan teman-teman untuk membaca. Bang Indra, jangan diem aja, Bang Indra. Astagfirullahaladzim. Ini kemana, Bang Indra? Bang Indra tahu nggak larinya kemana, Bang Indra? Bang Indra? Astagfirullahaladzim. Ini Bang Indra kemana sih? Pingsan atau gimana? Bang Indra? Astagfirullah. Teman-teman, Bang Indra kemana ini? Ya Allah, Bang Indra nggak ada, teman-teman. Astagfirullah. Hoi, Bang Indra nggak ada. Astagfirullah. Ini kemana ini? Ya Allah, Bang Indra, teman-teman, itu Bang Indra. Astagfirullah. 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 Hai.